Selamat datang di The Debate. Bayangkan otak kita itu memiliki sebuah timbangan presisi yang sangat sensitif. Persis kayak yang mungkin Anda temukan di laboratorium fisika tingkat lanjut. Timbangan ini dirancang sedemikian rupa untuk selalu merangkak kembali ke posisi seimbang. Berayun ke kiri saat kita merasakan kesenangan dan berayun ke kanan saat kita merasakan rasa sakit, ya kan? Tepat. Nah, coba bayangkan apa jadinya kalau kita terus-menerus menjatuhkan beban berat ke sisi kesenangan. Setiap menit, setiap jam, setiap hari. Perlahan tapi pasti, mekanisme penyeimbangnya rusak. Timbangan itu menjadi kaku. Dan terkalibrasi pada titik nol yang sepenuhnya salah. Betul sekali. Hari ini kita akan membedah sebuah krisis paling mendasar yang kita hadapi. Bagaimana kelimpahan tanpa batas, mulai dari ponsel cerdas yang selalu menyala hingga makanan ultra proses di ujung jari, telah membajak keseimbangan, kesenangan, dan rasa sakit di otak kita. Dan pertanyaan sentral dari debat kita hari ini sangat jelas. Untuk memulihkan keseimbangan neurologis yang rusak ini, pendekatan apa yang paling efektif? Ya, apakah kita harus membangun batasan ketat untuk mengikat diri kita dari kesenangan, atau justru kita yang harus secara aktif mengejar rasa sakit? Posisi saya di sini adalah, di dunia yang penuh godaan ini, mengikat diri dan melakukan puasa dopamin adalah fondasi mutlak yang tidak bisa ditawar. Dan saya datang dari sudut pandang yang berbeda. Saya sangat memahami urgensi dari pembatasan itu, tapi saya melihat bahwa sekedar menjauh dari kesenangan itu hanyalah langkah pasif yang menyisakan ruang kosong. Saya berpendapat bahwa secara sadar menempatkan diri pada rasa sakit yang moderat atau yang kita sebut hormesis adalah mekanisme yang jauh lebih kuat dan aktif untuk memaksa otak mengatur ulang keseimbangannya. Oke, tapi sebelum kita memperdebatkan pendekatannya, saya rasa kita perlu membedah dulu secara biologis mengapa konsep mengikat diri ini menjadi sangat esensial. Kembali ke analogi timbangan tadi, ilmu saraf modern telah membuktikan satu fakta yang menurut saya luar biasa. Bahwa otak memproses kesenangan dan rasa sakit di area yang persis sama. Tepat sekali. Keduanya berfungsi seperti jungkat-jungkit. Saat kita makan sepotong coklat atau melihat notifikasi media sosial, otak melepas dopamin, dan timbangan langsung miring ke sisi kesenangan. Tapi tubuh kita kan sangat membenci ketidakseimbangan. Mekanisme homeostasis pasti langsung bekerja kan? Betul, tubuh tidak ingin timbangan itu miring terlalu lama. Jadi bagaimana otak merespon? Di dalam materi kita, ini diibaratkan seperti gremlin-gremlin kecil yang melompat naik ke sisi rasa sakit dari timbangan itu. Mereka memberi beban penyeimbang agar jungkat-jungkitnya kembali datar. Dan masalahnya, kita sekarang hidup di era kapitalisme limbik ya. Nah, itu dia. Sebuah sistem di mana hampir semua produk dirancang untuk memeras dopamin kita secara maksimal. Kita terus-menerus menekan sisi kesenangan tanpa ampun. Yang berarti gremlin rasa sakit itu beradaptasi. Ya, mereka bereproduksi. Mereka jadi lebih besar, lebih berat, dan lebih banyak. Sampai pada suatu titik, saat kita tidak sedang menatap layar ponsel atau mengonsumsi gula, timbangan kita langsung anjlok ke sisi rasa sakit dengan sangat keras. Yang memicu kecemasan kronis dan anhedonia. Betul, ketidakmampuan kita untuk menikmati hal-hal biasa. Karena itulah saya berargumen bahwa solusi primernya adalah menyingkirkan godaan itu sama sekali. Kita butuh puasa dopamin, idealnya 4 minggu. Untuk memberi waktu agar gremlin-gremlin itu turun dari timbangan. Dan karena kemauan manusia rapuh, kita butuh strategi mengikat diri secara fisik. Tunggu, rapuh bagaimana maksud Anda? Kita ini memiliki kelemahan kognitif bawaan yang disebut delay discounting. Sederhananya, ketika otak kita kebanjiran dopamin, bagian depan otak kita, korteks prefrontal yang bertugas memikirkan konsekuensi masa depan, itu seolah mati kontak. Kemampuan kita menimbang masa depan menyusut drastis. Anda ingat kasus Delila dari materi kita? Pasien yang menggunakan ganja setiap hari itu, bukan? Iya. Dia menghisap ganja dari pagi sampai malam karena dia sangat yakin itu adalah satu-satunya obat penawar untuk kecemasan akutnya. Dia sama sekali tidak punya kapasitas kognitif untuk melihat gambaran besarnya. Baru setelah dia dipaksa untuk mengikat dirinya menjauh dari ganja selama sebulan penuh lewat puasa dopamin, kabut di otaknya perlahan terangkat. Tepat sekali, dia akhirnya menyadari bahwa ganja lah yang memicu kecemasannya, bukan menyembuhkannya.
Sama seperti kita tidak bisa sekedar mengandalkan tekad untuk mencegah besi tertarik magnet raksasa, kita tidak bisa mengandalkan kemauan kognitif saat sedang kecanduan. Kita harus, wajib, membangun dinding fisik pembatas. Saya bisa melihat logika fisiologis di balik argumen Anda. Maksud saya, memberi waktu 4 minggu agar sistem syaraf mengatur ulang dirinya, agar gremlin-gremlin itu hilang, itu adalah prinsip biologi dasar yang sangat solid. Terima kasih. Lalu apa masalahnya? Masalah utama saya dengan pendekatan puasa dopamin ini adalah sifatnya yang terlalu pasif. Ketika Anda sekedar mencabut sumber kesenangan dari seseorang, Anda menyisakan sebuah lubang kosong yang sangat besar di kepala mereka. Ruang kosong yang biasanya langsung diisi oleh disforia, maksud Anda. Tepat sekali. Disforia, kegelisahan, kecemasan eksistensial. Pasien dibiarkan menderita dalam keheningan yang menyiksa, sekedar menunggu otaknya pulih entah kapan. Saya menawarkan kerangka alternatif yang, menurut saya, jauh lebih memberdayakan, yaitu hormesis. Hormesis, menempatkan diri pada rasa sakit. Iya, ini adalah prinsip di mana stresor biologis yang ringan atau moderat justru menciptakan ketahanan jangka panjang. Logikanya sederhana kok. Kalau setiap kesenangan yang berlebihan menuntut harga berupa rasa sakit, maka setiap rasa sakit yang dikalibrasi dengan baik akan memberikan imbalan berupa kesenangan. Tunggu. Jadi maksud Anda, kita secara sengaja menyakiti diri sendiri untuk memancing otak melepaskan rasa nyamam? Contoh Michael dari materi kita. Dia memiliki kecanduan kokain yang luar biasa parah. Saat dia berhenti, anhedonia yang dia rasakan begitu melumpuhkan. Tidak ada hal di dunia ini yang membuatnya merasa hidup. Lalu apa solusinya? Dia tidak sekedar mengunci diri di kamar menahan godaan. Setiap pagi, dia melakukan perendaman air es. Paparan rasa sakit termal yang ekstrem namun berdurasi singkat ini memicu guncangan hebat pada sistem sarafnya. Karena tubuhnya berpikir dia sedang terancam hipotermia. Betul. Sebagai respons kompensasi untuk bertahan hidup, tubuhnya melepaskan dopamin dan norepinefrin dalam jumlah besar. Dan bagian terbaiknya, produksi dopamin alami dari rasa sakit ini bertahan berjam-jam setelah dia keluar dari air es, tanpa merusak atau membanting timbangan hedonisnya seperti yang dilakukan kokain. Bukankah jauh lebih masuk akal kalau kita secara aktif merangsang pemulihan otak kita lewat tantangan daripada hanya duduk pasif berlindung di balik tembok? Itu sangat masuk akal secara teori, tapi mempraktikannya sangat berisiko kalau kita tidak punya batasan eksternal yang kuat sejak awal. Konsep mengikat diri secara fisik adalah pengakuan paling jujur atas betapa terbatasnya kendali diri manusia. Saya kurang setuju di bagian itu. Sebentar, bayangkan ini. Tanpa ada tembok fisik yang menghalangi, saat dorongan kecanduan itu datang di tengah malam, niat indah untuk mandi air dingin esok pagi akan langsung menguap begitu saja kan? Justru disitulah titik lemah dari gagasan penghalang fisik Anda. Saya kurang sependapat dengan efektivitas mutlak dari tembok pembatas itu. Mengikat diri secara eksternal seringkali hanyalah ilusi kontrol. Ilusi bagaimana? Anda meremehkan fakta bahwa otak manusia yang kekurangan dopamin adalah mesin pemecah masalah yang sangat mematikan. Mari kita bedah kasus Oscar dari materi kita. Oh, Oscar yang mengunci stok alkoholnya di lemari itu. Iya, Oscar sadar penuh bahwa dia pecandu, jadi dia mempraktikkan metode Anda. Dia memasukkan semua botol anggurnya ke dalam lemari arsip baja yang berat. Istrinya yang memegang kuncinya dan membawanya pergi. Tembok fisik yang terlihat sempurna kan? Secara logis. Iya. Tapi apa yang terjadi begitu istrinya keluar rumah? Otaknya yang kehausan dopamin mengambil alih. Dia menghabiskan waktu berjam-jam dengan kotak peralatannya, mencoba membongkar kunci baja itu secara membabi buta. Tapi dia gagal membongkarnya, bukan? Disitulah tembok fisiknya terbukti bekerja menahan tindakannya. Dia daga membongkar kuncinya, tapi dia tidak berhenti. Ini bagian yang paling gila. Dia menyadari bahwa laci arsip itu masih bisa ditarik sedikit, menyisakan celah sekitar setengah inci. Oke. Oscar kemudian pergi mengambil tang bertangkai panjang, memasukkannya ke celah sempit itu, dan entar bagaimana berhasil mencongkel sumbat botol anggur di dalam laci. Tunggu sebentar. Kalau botolnya masih di dalam laci, bagaimana cara dia meminumnya? Dia mengambil sedotan plastik yang sangat panjang, memasukkannya menembus celah setengah inci itu langsung ke dalam botol, dan meminumnya sambil duduk di lantai. Astaga.
Fakta ini membuktikan bahwa penghalang eksternal tidak menghentikan kecanduan. Penghalang itu hanya mengubah kecanduan menjadi teka-teki logistik yang rumit. Selama rasa sakit di dalam otaknya tidak disembuhkan, pecandu akan selalu menemukan celah. Wow, detail tentang sedotan plastik itu benar-benar menunjukkan kecerdikan yang mengerikan. Saya bisa melihat mengapa kisah Oscar membuat Anda sangat meragukan tembok eksternal. Namun, saya harus memberikan perspektif balik di sini. Silakan. Fakta bahwa Oscar berhasil menemukan celah tidak membatalkan perlunya sistem pembatasan secara umum. Oscar adalah kasus ekstrim. Mari kita bandingkan dengan Jacob. Jacob, si pria yang kecanduan mesin realitas virtual. Benar, Jacob tidak cuma menonton pornografi biasa. Dia menciptakan mesin stimulasi listrik rumit yang disinkronkan dengan program VR. Sensasinya begitu intens sehingga dia bisa menghabiskan 20 jam penuh tanpa henti dalam keadaan ekstasi murni. Memang, itu tingkat kecanduan yang sangat parah. Sangat karah. Bagi orang seperti Jacob, tidak ada sedotan plastik yang bisa membantunya menyelinap. Hasratnya begitu impulsif sehingga satu-satunya cara baginya untuk menekan tombol jeda adalah dengan mengangkat mesin mahal itu dan membuangnya ke tempat pembuangan sampah umum. Tapi dia merakitnya lagi kan? Ya, dan dia harus membuangnya berulang kali setiap kali dia merakit yang baru. Kalau dia mengandalkan ketahanan internal seperti yang Anda sarankan, dia bisa mati karena serangan jantung atau kelelahan. Jarak fisik membuang mesin itu adalah satu-satunya cara korteks prefrontalnya bisa aktif kembali. Saya sepakat bahwa menekan tombol jeda itu sangat krusial di tahap krisis. Tapi mari kita gali lebih dalam. Jeda itu hanya menghentikan gejalanya sesaat. Pertanyaan besarnya, bagaimana kita mengobati akar penyebab konsumsi berlebihan itu? Lewat detoksifikasi dan mengatur ulang timbangan tadi. Tapi mengapa Jacob lari ke dunia VR sejak awal? Karena orang mencari dopamin ekstrim untuk melarikan diri dari ketakutan atau disforia yang mereka alami di dunia nyata. Pendekatan mengikat diri Anda hanya merampas obat penenang mereka. Dan pendekatan Anda? Pendekatan saya, yaitu mengejar rasa sakit psikologis atau terapi pemabaran, justru masuk dan menyembuhkan penyakit intinya. Kita punya kasus David yang sangat fenomenal soal ini. David yang kecanduan Adderall karena kecemasan sosialnya yang melumpuhkan itu ya? Tepat. Kecemasan sosialnya begitu parah sampai dia takut terlihat bodoh di depan siapapun. Adderall, pil stimulannya adalah tameng pelindungnya. Jadi bagaimana terapisnya menyembuhkan David? Bukan hanya dengan menyuruhnya berhenti minum pil. Sang terapis menyuruh David mempraktekkan hormesis psikologis, sengaja mencari rasa sakit penolakan. Dengan cara menyuruhnya berinteraksi dengan orang asing? Lebih dari itu, dia disuruh pergi ke kafe dan mengevaluasi tingkat ketakutannya. Suatu hari, David secara tidak sengaja menumpahkan kopinya di Starbucks dan merasa sangat malu. Terapisnya mendengarkan cerita itu dan merespons, tugasmu besok adalah kembali ke Starbucks itu dan sengaja tumpahkan kopimu lagi di depan semua orang. Mengundang rasa malu secara sengaja? Itu sangat radikal. Ya, mengejar ketidaknyamanan semacam ini membangun apa yang secara klinis disebut kapalan mental. Ini persis dengan bagaimana otak atlet pemanjat tebing bebas Alex Honnold bisa terkalibrasi untuk memanjat tebing vertikal tanpa tali keamanan. Karena dia sudah sering menghadapi rasa takut itu. Betul, dia telah berulang kali memaparkan dirinya pada ketakutan jatuh sampai amigdalanya, pusat ketakutan di otaknya, berhenti bereaksi secara berlebihan. David menyembuhkan kecemasan sosialnya dengan secara teratur menyuntikkan rasa sakit sosial ke dalam hidupnya. Saya harus mengakui, terapi menumpahkan kopi secara sengaja itu adalah konsep yang sangat brilian. Membangun kapalan mental memang revolusioner. Tetapi, dan ini tetap yang besar ya, Anda melewatkan satu detail temporal yang sangat krusial dari cerita David. Detail temporal apa? Urutan waktu kejadiannya. Pemaparan terhadap ketakutan, mencari rasa sakit secara sengaja, itu tidak akan pernah berhasil dilakukan oleh David kalau pikirannya masih dibanjiri oleh pelarian kimiawi. Maksud Anda saat dia masih mengonsumsi Adderall? Ya, David hanya mampu dan hanya mau melakukan terapi tumpah kopi itu setelah dia dirawat inap di bangsal psikiatri, diikat secara fisik dari akses obatnya, dan ditarik sepenuhnya dari Adderall. Detoksifikasi dan puasa dopamin adalah prasyarat absolut sebelum terapi hormesis Anda bisa berjalan. Saya tidak bilang detoks tidak penting di awal. Tunggu, saya punya data pendukung yang menurut saya sangat membalikan logika kita soal mana yang akar masalah dan mana yang gejala.
Ini dari penelitian klasik oleh Dr. Mark Shukit. Oke, mari kita dengar datanya. Dia mengumpulkan pria-pria yang kecanduan alkohol dan secara klinis memenuhi kriteria depresi berat. Pendekatan psikiatri konvensional biasanya akan berasumsi apa? Bahwa depresinya adalah akar penjebat kan? Jadi obati dulu depresinya supaya mereka punya motivasi untuk berhenti minum alkohol. Tepat sekali. Sebagian besar dari kita berpikir depresi adalah lukanya dan alkohol adalah plesternya. Tapi Shukit melakukan hal sebaliknya. Dia tidak memberikan antidepresan apapun, dia tidak melakukan terapi pemaparan mental, Dia hanya meminta mereka berhenti minum. dia memisahkan pria-pria ini dari alkohol selama 4 minggu penuh. Pengikatan diri secara murni. Tahu Pak Anda apa hasilnya? Depresi mereka membaik. Lebih dari sekedar membaik. Setelah 4 minggu berpuasa dari alkohol, 80% dari pria tersebut tidak lagi memenuhi kriteria untuk depresi. 80% loh. Wow. Ini membuktikan bahwa anhedonia, disforia, dan depresi parah yang dikeluhkan pecandu seringkali bukanlah akar penyebab kecanduan mereka. Penderitaan mental itu adalah gejala sisa langsung dari kerusakan timbangan akibat keracunan dopamin. Anda bilang kita harus menyembuhkan lukanya dengan rasa sakit, tapi puasa dopamin membuktikan bahwa begitu kita menghilangkan godaannya, otak akan menyembuhkan lukanya sendiri. Saya akui data Shukit itu memang sangat kuat. Dan fakta bahwa 80% subjek sembuh hanya dengan berpantang adalah poin yang solid. Tapi kita harus melihat melampaui masa 4 minggu itu. Melampaui 4 minggu bagaimana? Kenapa banyak sekali pecandu yang sudah bersih tiba-tiba kambuh bertahun-tahun kemudian? Karena ketiadaan stimulasi menyebabkan atrofi saraf. Kita kembali ke biologi evolusioner. Manusia berevolusi dalam kondisi kelangkaan yang ekstrim. Mengapa tubuh merespon air es atau olahraga berat dengan melepaskan dopamin yang begitu melimpah? Sebagai mekanisme pertahanan hidup. Tepat. Karena otak berpikir kita sedang berjuang melewati musim dingin atau mengejar mangsa. Otak kita membutuhkan gesekan. Kalau kita sekedar menyingkirkan semua tantangan dengan dinding fisik, saraf kita kehilangan plastisitasnya. Hormesis mempertahankan mesin neuroplastisitas kita tetap menyala. Saya mengerti soal plastisitas sungguh. Tapi menggunakan rasa sakit yang memicu dopamin sebagai mekanisme pertahanan punya satu titik buta yang sangat fatal. Risiko kecanduan silang. Kita cuma menukar satu narkotika dengan narkotika bentuk lain kan? Maksud Anda, orang jadi kecanduan berendam air dingin? Atau olahraga ekstrim, adrenalin, apa saja. Mari kita lihat literatur medis tentang roda berjalan pada hewan pengerat. Berlari di roda itu pada dasarnya memicu rasa lelah dan sakit fisik, yang merangsang endorfin dan dopamin. Ya, perilaku kompulsif pada tikus. Tikus-tikus yang dikurung dengan roda berjalan ini menjadi sangat terobsesi dengan rasa sakit yang menghasilkan kesenangan itu. Mereka berlari siang dan malam tanpa henti. Postur tulang mereka sampai rusak, ekor mereka melengkung permanen ke atas. Tapi itu kan hewan. Tunggu, yang lebih tragis, saat ilmuwan membuka pintu ke labirin kompleks yang menyenangkan untuk dieksplorasi, tikus-tikus ini menolak keluar. Mereka memilih diam di kandang memutar roda kompulsif mereka. Dinamika eksperimen laboratorium hewan terkadang sulit diaplikasikan langsung ke manusia loh. Sayangnya, kita melihat dinamika persis seperti ini pada manusia. Contohnya pada pasien operasi bypass lambung. Mereka mengecilkan kapasitas lambungnya, sebuah bentuk pengikatan diri fisik yang paling ekstrim, sehingga mereka tidak bisa makan banyak lagi. Dan karena mereka tidak bisa makan, mereka beralih ke hal lain. Betul, karena jalur dopaminnya mencari penyaluran baru, banyak dari pasien ini yang tiba-tiba mengembangkan kecanduan alkohol yang parah. Jadi, ketika Michael, pria air es tadi, mulai harus mengandalkan air beku yang menyiksa setiap hari hanya untuk merasa normal, apakah dia benar-benar sedang membangun ketangguhan mental? Ataukah kita cuma memindahkan penyakitnya di bawah kedok toleransi rasa sakit? Saya tidak akan menyangkal bahwa kecanduan silang adalah resiko nyata. Anda benar, kita bisa terjebak menjadi budak di roda berjalan metaforis kita sendiri. Tetapi, argumen Anda kehilangan satu nuansa kritis. Profil farmakologis dari dopamin yang dihasilkan. Profil farmakologis. Bukankah dopamin tetaplah dopamin di dalam otak? Zat kimiawinya sama, tapi kurva pelepasannya yang mengubah skalanya. Mari kita bedah studi Universitas Charles di Praha tentang perendaman air dingin yang ada di materi kita. Oke. Ketika relawan pria direndam dalam air bersuhu 14 derajat Celcius, konsentrasi dopamin plasma mereka meroket hingga 250% di atas batas normal. Nah, 250% itu kira-kira sebanding dengan efek menghisap kokain loh. Secara persentase absolut, ya. Tapi lihat cara kerjanya. Kokain membajak sistem dengan menciptakan lonjakan 225% dalam hitungan detik.
Timbangan dibanting seketika ke sisi kesenangan. Dan hukum proses lawan menyatakan apa yang naik secara radikal akan jatuh dengan sangat curam. Menciptakan defisit parah setelahnya. Iya, timbangan menabrak ke sisi rasa sakit. Sebaliknya, dopamin dari air dingin tidak melonjak secara radikal. Peningkatannya lebih perlahan. Sangat stabil. Tubuh harus bekerja melalui sistem peringatan dini dulu, menghasilkan norepinefrin untuk mengatasi kejutan suhu. Setelah itu, dopamin meningkat secara perlahan, stabil, dan yang paling penting, tetap bertahan di level tinggi selama berjam-jam setelah orang tersebut keluar dari air dingin. Jadi tidak ada tabrakan di akhir. Tepat. Kurvanya melandai, tidak ada tabrakan tajam di akhir. Karena tidak ada kejatuhan curam, mekanisme penyeimbang otak tidak rusak permanen. Rasa sakit yang terkontrol tidak membajak sirkuit penghargaan kita. Rasa sakit justru merehabilitasinya. Kurva rilis yang melandai lambat itu secara teoritis memang terdengar jauh lebih aman. Namun kita mengabaikan satu hukum neurologi yang pasti akan menimpa Michael. Hukum toleransi. Toleransi terhadap air es? Iya, semakin sering Anda terpapar, Anda butuh dosis yang lebih tinggi untuk efek yang sama. Bukankah Michael pada akhirnya tidak cukup hanya menggunakan keran air dingin biasa? Dia harus membeli wadah pendingin daging komersial. Dia harus memecahkan es di permukaannya. Dia bahkan menambahkan motor. Oh, motor untuk membuat airnya berputar. Betul. Untuk mencegah panas tubuhnya menciptakan semacam jaket air hangat tipis di atas kulitnya, dia butuh air es itu terus bergerak menyapu kulitnya agar siksaannya maksimal. Mekanisme adaptasi ini membuktikan bahwa mengejar rasa sakit pun pada akhirnya menjadi eskalasi yang tak berujung. Saya mengerti poin Anda soal eskalasi. Dan itulah tepatnya mengapa saya kembali ke titik awal. Kita harus punya batasan kategoris. Kita butuh otonomi sadar, entah itu aplikasi pemblokir di ponsel atau secara harfiah melarang diri sendiri masuk kasino. Tapi lihat bagaimana Jacob menjalani hidup otonominya. Dia menghindari menonton pertandingan olahraga, mematikan TV saat berita muncul, hidup dalam kewaspadaan konstan karena takut melihat sesuatu yang memicu kecanduannya kembali. Apakah itu kebebasan? Dia melindungi dirinya. Bukankah jauh lebih merdeka jika kita membangun ketahanan sebuah baju besi internal sehingga godaan-godaan di luar sana tidak lagi memiliki kuasa memicu kita? Jacob sendiri menegaskan bahwa dengan membangun batasan-batasan sadar di tengah dunia yang dipenuhi kelimpahan tak terbatas ini, dia justru merasa dibebaskan. Mengikat diri bukanlah tanda kelemahan, melainkan pengakuan jujur dan sehat atas kelemahan manusiawi kita. Dengan membuat keputusan itu saat otak depan kita masih berfungsi, saat kita sedang rasional, kita mendapatkan kembali otonomi untuk mengendalikan tindakan kita. Kita berhenti menjadi budak refleks impulsif. Saya sangat menghormati pencarian otonomi itu, dan saya sepenuhnya setuju bahwa membatasi kesenangan melalui puasa dopamin adalah langkah esensial untuk mendetoksifikasi tubuh di fase awal krisis. Senang mendengarnya. Tapi saya tetap teguh pada biologi evolusioner kita. Manusia tidak didesain untuk bersembunyi dari stimulus. Kita didesain untuk menghadapi, merespons, dan menaklukkan kesulitan. Menekan sisi rasa sakit pada timbangan dengan sengaja lewat tantangan yang moderat dan bermakna adalah cara paling sejati untuk membangun ketangguhan saraf. Disitulah kita menemukan makna yang jauh lebih dalam ketimbang hanya berpantang. Diskusi yang sangat tajam hari ini. Terlepas dari perdebatan kita, apakah kita harus membangun dinding benteng yang tinggi untuk menahan godaan, atau justru melangkah keluar mencari ketahanan dari badai, saya rasa kita mencapai satu kesepakatan besar hari ini. Kita berdua sepakat bahwa pengejaran hedonisme tanpa batas yang sangat difasilitasi oleh teknologi canggih dan pasar modern pada akhirnya adalah jalan raya menuju penderitaan yang melumpuhkan. Absolut. Kapitalisme limbik telah sukses menjebak kita dalam ilusi fatal bahwa kenyamanan tanpa gesekan adalah hak asasi kita. Padahal secara fisiologis, kenyamanan instan itu adalah racun yang bekerja lambat. Kesejahteraan sejati, entah lewat jalan puasa atau jalan hornesis, dengan tegas menuntut kita untuk menolak kenyamanan murah tersebut. Tepat sekali. Anhedonia adalah harga mahal yang harus dibayar untuk kesenangan tanpa henti. Jadi, kita kembali melihat timbangan presisi yang kita bicarakan di awal tadi. Timbangan yang kini sudah remuk di bawah beban kenyamanan peradaban modern kita. Pertanyaan besarnya kini bukan lagi soal teori, melainkan pilihan personal. Dan ini pilihan yang tidak bisa kita tunda lagi, ya kan?
Betul. Untuk bisa bertahan hidup dan menjaga kewarasan kita di abad ini, apakah Anda merasa perlu membangun tembok pembatas yang lebih kuat untuk membendung banjir kesenangan? Ataukah Anda justru harus berani keluar dari zona nyaman dan mulai menerima serta mencari rasa sakit sebagai obat penawarnya? Silahkan ambil kesimpulannya masing-masing dari materi kita hari ini. Kami biarkan Anda mengeksplorasi dan mengambil kesimpulan Anda sendiri dari bukti-bukti ini. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di The Debate berikutnya.